Dari atas kayu salib ada satu kata dalam bahasa Yunani yang diucapkan Yesus, tetelestai. Artinya apa? Sederhananya, sudah selesai. Tapi ini bukan teriakan menyerah loh. Justru sebaliknya, ini adalah proklamasi kemenangan. Pertanyaannya, apa yang selesai? Nah, kata inilah yang jadi kunci buat kita memahami salah satu pertanyaan terbesar dalam hidup, dan itu yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Pekerjaan yang selesai itu, itulah keselamatan. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah bersama apa sih artinya ini berdasarkan teks-teks kuno dan mencoba menjawab pertanyaan yang jujur saja sudah menghantui manusia selama ribuan tahun. Pada dasarnya kan semuanya berujung pada satu pertanyaan ini ya. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat hidup kekal? Kedengarannya mungkin modern, tapi percaya deh, pertanyaan ini udah ada dari dulu. 2000 tahun yang lalu, orang-orang datang ke Yesus dengan kegelisahan yang sama persis. Mereka mencari jawaban atas kerinduan paling dalam dari jiwa manusia. Oke, mari kita mulai dari sini. Kita akan lihat kenapa, menurut Yesus, semua usaha manusia pada umumnya untuk bisa masuk surga, ternyata belum cukup. Jadi pada zaman itu, para pemimpin agama seperti kaum Farisi, mereka merasa jalannya udah jelas banget. Mereka punya, katakanlah, sistem 3 pilar. Pertama, perbuatan baik yang super detil. Kedua, taat banget sama upacara keagamaan. Dan yang paling penting nih, garis keturunan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Buat mereka ini bukan sekedar harapan loh, ini jaminan. Nah, disinilah muncul tokoh bernama Nikodemus. Dia bukan orang Farisi biasa ya, dia ini pemimpin guru besar. Suatu malam, dia datang diam-diam ke Yesus. Mungkin dengan banyak pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Dan dalam obrolan itu, Yesus benar-benar menjungkir balikan dunianya. Intinya Yesus bilang, Nikodemus, semua perbuatan baikmu, semua ritualmu, semua sistem yang kamu bangun seumur hidup, itu semua sia-sia. Coba bayangkan, betapa kagetnya dia. Jawaban Yesus itu kayak teka-teki. Dia bilang kita harus dilahirkan kembali. Maksudnya apa? Jadi, dia membedakan 2 jenis kelahiran. Pertama, kelahiran fisik dari air yang kita semua alami. Tapi kata Yesus, itu nggak cukup. Harus ada kelahiran kedua yang radikal, yaitu kelahiran dari roh. Ini adalah sebuah transformasi spiritual total yang nggak bisa kita usahakan sendiri. Itu cuma bisa diterima sebagai hadiah dari Tuhan. Oke, jadi kalau perbuatan baik aja nggak cukup, lalu gimana dong caranya? Nah, ini membawa kita ke bagian selanjutnya, di mana Yesus menawarkan sebuah jalan yang benar-benar baru dan radikal. Dan ternyata, jalan baru yang radikal ini luar biasa sederhana. Yesus merangkumnya cuma jadi 2 hal. 1, bertobat. 2, percaya pada kabar baik. Udah, itu aja. Bukan daftar aturan yang panjang dan ribet. Cuma 2 ini. Yuk kita bedah satu persatu artinya. Kata bertobat ini sering banget disalahpahami. Ini bukan sekadar merasa bersalah atau menyesal ya. Secara mendasar artinya adalah mengubah pikiran. Ini adalah sebuah pergeseran total. Dari yang tadinya percaya sama perbuatan baik sendiri, jadi sadar sepenuhnya kalau kita ini orang berdosa yang butuh seorang juru selamat. Nah, untuk yang kedua, yaitu percaya, Yesus nggak ngasih definisi kamus yang kaku. Dia melakukan apa yang paling sering dia lakukan, dia bercerita. Dia mengambil sebuah kisah yang sangat kuat dari sejarah Israel. Sebuah kisah yang pasti Nikodemus dan orang-orang pada waktu itu hafal di luar kepala. Ceritanya begini, dulu di padang gurun, bangsa Israel itu diambang kematian. Mereka diserang ular berbisa dan nggak ada obatnya sama sekali. Ini masalah yang nggak bisa mereka selesaikan sendiri. Terus solusi dari Tuhan itu unik banget. Dia suruh Musa bikin ular dari tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Perintahnya simpel, siapapun yang melihat ular tembaga itu bakal hidup. Gak ada ritual rumit, gak ada perbuatan aneh-aneh, cuma satu tindakan sederhana, melihat dengan iman. Dan disinilah Yesus membuat koneksi yang luar biasa. Dia menyambungkan cerita kuno itu langsung ke dirinya. Dia bilang, sama seperti ular itu ditinggikan di padang gurun, supaya orang-orang yang sekarat bisa melihat dan hidup, begitu juga dia, anak manusia, harus ditinggikan. Maksudnya, disalibkan. Tujuannya, agar siapapun yang mengarahkan pandangan iman mereka kepadanya bisa dapat hidup yang kekal. Nah, ini membawa kita ke ayat yang mungkin paling terkenal sebagai rangkuman seluruh Injil. Ayat ini menjelaskan kenapa semua ini terjadi karena kasih Tuhan. Ayat ini menjelaskan apa tawarannya, hidup yang kekal. Dan ayat ini juga menegaskan bagaimana caranya, barang siapa yang percaya kepadanya, semuanya lengkap di situ. Oke, ini membawa kita ke sebuah kesadaran yang jujur, cukup serius. Kalau ada tawaran hidup kekal, artinya ada konsekuensi kalau kita menolaknya. Dan pilihan ini sifatnya mendesak.
Yesus itu nggak pernah menutupi kenyataan yang pahit. Dia gamblang sekali menjelaskan, menolak tawaran hidup kekal itu artinya kita memilih alternatifnya, yaitu kematian kekal. Dan supaya ini benar-benar jelas, dia menceritakan sebuah kisah yang sangat kontras tentang dua orang dengan dua takdir akhir yang sangat berbeda. Lihat deh kontrasnya di sini. Tajam sekali kan? Waktu di dunia, Lazarus itu nggak punya apa-apa, sementara si orang kaya punya segalanya. Tapi setelah meninggal, nasib mereka berbalik 180 derajat. Lazarus dapat penghiburan, sedangkan orang kaya itu menderita. Poin utamanya, kata Yesus, bukan soal jumlah uang mereka di bank. Perbedaan krusialnya adalah di mana mereka menaruh kepercayaan mereka. Orang kaya itu percaya sama hartanya, sementara Lazarus dalam kemiskinannya nggak punya apa-apa lagi untuk dipercaya selain Tuhan. Dan menurut Alkitab, gak ada kesempatan kedua setelah kematian. Nasib kekal seseorang itu diputuskan selagi kita hidup di dunia ini. Setelah kematian, yang menanti adalah penghakiman. Jadi, pilihan yang kita buat di sini, konsekuensinya abadi. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling fundamental. Gimana caranya tawaran hidup ini bisa ada? Bagaimana dosa bisa diampuni? Nah, menurut sumbernya, jawabannya ada pada sebuah pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Untuk menjelaskannya kita mundur lagi ke sejarah Israel, ke peristiwa Paskah yang pertama kali. Peristiwa ini, menurut teksnya, adalah sebuah gambaran, sebuah bayangan dari pembebasan yang jauh lebih besar yang akan datang. Ingatkan ceritanya? Di malam Paskah pertama di Mesir, penghakiman Tuhan akan datang. Satu-satunya yang bisa melindungi sebuah rumah adalah darah anak domba yang dioleskan di tiang pintu. Janji Tuhan sangat spesifik. Kalau aku lihat darah itu, aku akan lewat. Jadi, keselamatan datang melalui darah dari sang pengganti. Fast forward ke perjamuan terakhir, yang notabene adalah perjamuan Paskah, Yesus membuat koneksi yang sangat langsung dan luar biasa ini. Sama seperti darah anak domba yang menyelamatkan dari kematian fisik, dia bilang darahnya sendiri, yaitu darah perjanjian baru, akan dicurahkan untuk memberi hidup yang kekal. Dialah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Dan dengan ini, semuanya jadi masuk akal. Pembebasan terbesar itu ternyata bukan dari perbudakan di Mesir, tapi pembebasan dari perbudakan rohani terhadap dosa, dan dari hukumannya, yaitu kematian kekal. Jadi, pengorbanan Yesus di kayu salib adalah puncak dari apa yang sudah dinubuatkan oleh Paskah selama ratusan tahun. Dan ini membawa kita kembali ke awal, ke satu kata itu, tetelestai, sudah selesai, lunas. Keselamatan itu bukan gratis, harganya sangat mahal, harga yang nggak mungkin bisa kita bayar. Menurut pesan ini, Yesus datang untuk membayar lunas harga itu, menyelesaikan pekerjaan penebusan untuk kita. Dan pada akhirnya, semua pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan, sebuah pilihan. Pilihan yang sama yang dihadapi Nikodemus, si orang kaya, dan setiap orang sejak saat itu. Percaya atau menolak? Menurut sumber ini, inilah satu-satunya pilihan yang benar-benar penting.